Oke, kali ini kita sedang berada di perkebunan PT Lonsum. Langsung milik PT Lonsum perkebunan ini. Jadi kita ini sedang melihat yang berada di blok BL7. Jadi kita lihat kondisi dan performanya seperti apa. Jadi ini usianya sudah berkisar 6 tahun. Jadi ini sudah TM3. Langsung saja kita lihat. Nah, ini dia BL7. Jadi kalau BL7 ini kalau saya perhatikan dari dulu dia waktu TBM, masa kastrasi dan TM pertama, ini buahnya tidak pernah berhenti dia. Selalu muncul buah jadi atau bakal buah. Jadi untuk jumlah bunga jantan itu sangat sedikit. Jadi lebih bisa dibilang lebih mirip dengan Sopindulami. Minim bunga jantan. Namun ini masih terdapat bunga jantan, namun hanya sedikit. Sangat jarang dijumpai bunga jantan. Nah, juga ini untuk memang ukuran tandan tidak terlalu besar, namun ukuran brondolan ini besar-besar yang dimiliki oleh BL7 ini. Nah, sepertinya baru selesai dilakukan pemanenan ini. Nah, mungkin 1 hari kemarin atau 2 hari kemarin. Nah, nih, jadi kalau yang ada bunga jantan tuh hanya sedikit. Tuh, hanya sebagian sini ini hanya 2 bunga jantan. Langsung dia timbul bakal buah jadi atau buah betina, bunga betinanya. Tuh, penuh lagi nanti dia menyusun ke atas. Jadi untuk ukuran batang juga ini besar. Jadi kalau saya perhatikan memang ini lebih mirip dengan Sopindulami BL7 ini. Hanya saja untuk ukuran berondolan dia lebih besar-besar dan lebih padat fruit setnya. Untuk keadaan tandan buahnya lebih padat dan ukuran berondolannya lebih besar-besar. Ini dia Lonsum BL7. Ukuran batang juga sangat besar nih. Nah tuh, besar. Lonsum BL7. Jadi Lonsum BL7 ini untuk karakternya dia lebih mirip dengan BL1. Hanya saja ini untuk pertumbuhannya atau meningginya dia lebih lambat dibanding BL1. Jadi BL1 itu dia kan meningginya dia lebih cepat tinggi ketimbang yang BL7. Nah, ukuran berondolannya nih besar-besar dia. Besar-besar dan pusetnya padat. Ini dia usia 6 tahun. TM3. Jadi ini memang saya perhatikan seperti itulah dia dari awal dia ini TM1, bahkan dari awal selesai dia kastrasi ini memang sangat rajin mengeluarkan buah. Dia buahnya selalu penuh seperti ini dia. Ini jumlahnya penuh. Jadi dia tidak pernah habis. Tuh nanti putaran ini mungkin dia tinggal buah pangkal sekitar 5 atau 6 tandan. Nanti dia akan menyusul lagi bunga betina atau bakal buah baru lagi. Jadi nanti jika ada ada bunga jantan juga itu pun hanya sedikit persentasenya. Ini 0 bunga jantan. Nah, sana juga 0. Yang sananya tadi ada, yang itu ada 2 itu sepertinya bunga jantannya. Nah, ini penuh nih. Jadi sepertinya ini juga salah satu pertimbangan yang suka buahnya banyak. Jadi potensi hasil panen juga stabil. BL7 juga ini salah satu solusi nih, selain dari Sopindulami. Jadi kalau untuk Lonsum ini, tahu saya untuk dia produksi di usia tua juga sangat tinggi untuk produksinya. Masih tinggi dia. Karena kelebihan dari Lonsum ini saya perhatikan yaitu dia lebih rajin berbuah. Lihat nih, penuh. Kepadatan juga sangat padat. Ukuran berondolan besar-besar. Nih, besar-besar nih. Seperti buah pinang besarnya. Nih, penuh dia buahnya. Ukuran batang juga sangat besar. Jadi sebenarnya untuk di PT Lonsum ini
Itu untuk pengerjaan di lapangan atau teknis pengerjaan dari mulai perawatan, pemupukan, itu di sini terbilang amburadul. Nah, jadi saya sangat memperhatikan untuk proses pengerjaannya ini ketimbang dari PT-PT lain. Ini masih cukup terbilang tidak sesuai SOP dari perusahaan atau perkebunan kelapa sawit. Lah, lihat ini. Buahnya menumpuk nih. Pusatnya padat. Nih, jumlahnya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dari sini 10. Jika di sana 9 sudah 19 tandan satu batang ini. Nah, lihat itu. Nah, jadi kenapa saya bilang pengerjaannya tidak sesuai SOP atau terbilang amburadul? Karena di sini setiap ada pemupukan, waktunya pemupukan itu biasanya yang dipupuk hanya sekitar jalan besar atau jalan protokol. Selebihnya di dalam sana itu tidak dipupuk. Pupuk itu dibuat di dalam semak-semak atau di dalam paret. Jadi seperti itulah di sini. Nah, ini jadi walaupun seperti itu pertumbuhannya masih sangat bagus gitu. Jadi itu pertimbangan saya. Dia masih mampu bertumbuh dengan subur, mampu menghasilkan buah yang sangat banyak walaupun dengan pengerjaan sistemnya seperti itu. Jadi kan daya adaptasinya bisa dibilang ini cukup baik dari BL7 ini. Daya adaptasinya cukup baik walaupun dia pengerjaannya atau perawatannya tidak sesuai SOP. Jadi ini saya cukup jadi rekomendasi lah dari varietas ini untuk ditanam di kebun lahan masyarakat. Nah, nih yang ini pusatnya padat. Ini ada bunga jantan namun tidak banyak ini. Nanti dia akan timbul lagi, bakal buah baru lagi. Nah, jadi ini jumlah tandan juga sangat banyak ini. 1 2 3 4 5 6 7. Sekitar 7 tambah 6 13 tandan. Nah, lihat ini. Jadi ini areal ini bekas replanting. Jadi bekas replanting nih. Dia replanting bekas chipping. Nah, saya perhatikan banyak pohon yang seperti ini, seperti mau rebah. Jadi sepertinya ini dulu ini waktu pengelobangan dia kan digali dengan beku dengan kedalaman yang cukup dalam, lalu ditimbun lagi baru ditanam sawit. Nah, sepertinya itu faktor penyebab ini dia banyak pohon yang miring seperti ini karena kepadatannya kurang dia, kepadatan dari tanahnya. Jadi kalau untuk tekstur tanah di sini mineral liat. Jadi itu kalau dia tanah normal dia tidak akan condong seperti ini atau rebah. Nah, seperti inilah dia nih, Sopindo Lonsum BL7. Jadi ini lebih mirip Sopindo memang, Sopindo Lami. Jumlahnya banyak, jumlah buahnya, jumlah tandan banyak, juga sangat rajin berbuah. Minim bunga jantan. Tapi untuk di sini saya perhatikan kekurangan dari BL7 itu dia banyak terjadi hilangnya tunas baru, atau dia bagian tunas itu hilang, dia mati, membusuk. Jadi pohon pun akan mati. Jadi itu penyebabnya saya kurang tahu. Mungkin terkena virus atau serangan jamur atau hama kumbang tanduk. Jadi itu saya kurang tahu. Jadi potensi seperti itu sangat besar. Nah, jadi kita lihat di daerah sini saja sudah banyak ini sulaman. 1 2 3, di sana itu ada 4, sananya lagi ada 1 5. Jadi sudah ada 5. Jadi ini dulu ini terserang seperti itu. Makanya ini disulam. Dia mati. Nah, itu seperti itu. Jadi dia terserang penyakit ini di usia-usia 2 tahun. 2 tahun sampai umur 3 tahun di awal-awal menjelang TM1. Jadi dia terserang seperti itu. Itu jumlahnya sangat banyak untuk di blok BL7 saya perhatikan. Jadi itulah salah satu kekurangan dari varietas BL7. Atau bisa dibilang orang itu sepi root.
dia jadi tunasnya itu gagal tumbuh, mati, dia membusuk. Jadi dia seperti itu untuk kekurangannya. Jadi ini cukup rekomendasi juga nih. Tapi saya untuk BL7 nih memang belum ada semai ataupun belum ada tanam. Saya lebih suka dengan BL1. Jadi BL1 dia pertumbuhannya lebih meningginya lebih cepat. Jadi otomatis lebih cepat panen. Jadi kalau untuk karakteristik dia cenderung sama atau mirip dengan BL7. BL1 dengan BL7 itu ada kemiripan yang sangat tinggi, mirip dia. Hanya saja pertumbuhannya saja yang berbeda. Jadi BL7 lebih lambat dia meningginya. Nah, seperti ini tuh. Buahnya penuh. Nah, ini juga merek nih. Seperti mau rebah. Jadi untuk jarak tanam sepertinya ini hanya 8 meter nih. 8 kali 8 meter tuh. Sangat dekat nih, pelepahnya sudah saling bertumpuk tuh. Tuh. Ya kan, terlihat. Nah, ini. Memang kalau BL7 nih produk lonsum nih. Jadi kalau untuk produk lonsum yang buahnya kecil-kecil itu ada di BL5. BL5 itu tandanya kecil-kecil dan bulirnya juga kecil. Kalau untuk di BL5. Kalau untuk di BL7 ini dia lebih mirip dengan BL1. Nah, tuh lihat tuh. Penuh, bulirnya besar-besar. Tandannya padat. Oke, demikian saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.